Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita telah memasuki hari kedua dalam Tri Hari Suci, yakni hari Jumat Agung. Secara khusus, pada hari ini kita akan mendengarkan kisah sengsara dan wafat Yesus yang diambil dari Injil Yohanes, dan kemudian kita akan bersama-sama merenungkannya. Pada kesempatan kali ini, kita diajak oleh penginjil Yohanes untuk menyelami misteri jalan salib Kristus. Jalan salib, atau yang biasa disebut juga Via Dolorosa, adalah jalan dan cara Allah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah untuk menyelamatkan umat manusia, Allah harus menderita dan wafat di salib? Tidak adakah jalan lain selain jalan salib? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, tapi kesukaran itu sendiri telah mengungkapkan sebuah misteri tentang Allah sendiri. Sangat besar kemungkinan bahwa Allah dapat menyelamatkan umat manusia dengan cara lain, sebab Ia Maha Kuasa. Tetapi secara de facto, atau berdasarkan apa yang telah terjadi dalam sejarah, bahwa Allah telah menyelamatkan manusia melalui jalan salib, pasti hal itu memiliki makna dan pesan khusus bagi umat manusia, terkhusus bagi kita orang Kristiani. Maka ada 3 poin refleksi yang akan saya bagikan kepada umat sekalian. Poin pertama, jalan salib adalah jalan hidup orang Kristiani. Pada poin pertama ini, kita diajak untuk menyadari bahwa jalan salib adalah sebuah keniscayaan dan kepastian dalam hidup orang Kristiani. Sebagaimana Kristus menderita dan wafat di kayu salib, begitu pula kita para pengikutnya mesti mengikuti jalan yang telah dilalui oleh Sang Guru. Tidak ada orang yang tidak memiliki salib dalam hidupnya, atau dengan kata lain, tidak ada orang yang tidak akan pernah menderita. Tetapi melalui jalan salib dan penderitaan itu, kita akan dihantar kepada sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Kita harus menyadari hal ini, agar kita tidak mudah dibuat putus asa ketika harus menapaki jalan salib hidup kita masing-masing. Bagi orang Kristiani, salib adalah bekal setiap hari yang akan menempa iman menjadi lebih dewasa, sehingga kelak kita dapat memperoleh keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Seperti Kristus menjadi pemeran utama dalam drama jalan salib, begitu pula kita umat Kristiani turut diundang untuk mengambil bagian, mengambil peran dalam drama jalan salib Kristus. Dengan demikian, ketika kita mengambil bagian dalam sengsara dan wafat Kristus, maka kita pun akan diikutsertakan dalam kebangkitannya. Poin yang kedua, penderitaan sebagai batu loncatan kepada keselamatan. Pada poin yang kedua ini, kita diajak untuk menyadari makna sebuah penderitaan dalam hidup kita. Fakta bahwa Yesus menyelamatkan manusia melalui jalan penderitaan haruslah menyadarkan kita akan makna penderitaan yang seringkali kita alami dalam hidup kita. Mungkin bagi orang yang tidak beriman, penderitaan akan dipandang sebagai sebuah beban hidup yang mengerikan atau neraka yang hadir di dunia. Dengan cara pandang yang demikian, tak jarang kita akan berusaha mengelak atau menghindari penderitaan, meskipun hal itu tidak mungkin. Namun Kristus mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan atau jalan salib adalah awal dari keselamatan atau merupakan jalan menuju keselamatan. Hal itu telah ditunjukkannya dalam peristiwa jalan salib yang telah diselesaikannya. Maka kita semua orang Kristiani yang mengimani Kristus yang mati di kayu salib harus mampu merefleksikan dan memaknai penderitaan sebagai batu loncatan kepada keselamatan kekal. Poin yang ketiga,
perintah untuk mencintai tanpa batas. Pada poin yang terakhir ini, kita diajak untuk menyadari bahwa dari atas kayu salib Kristus mengalirlah perintah dan ajaran untuk mencintai tanpa batas. Melalui peristiwa jalan salib, Kristus hendak mengajarkan kita arti mencintai tanpa batas. Kita tahu bahwa ketika Yesus ditangkap, para murid meninggalkannya sendirian, kecuali Yohanes yang tetap setia mengikuti Yesus hingga wafatnya di kayu salib. Para murid yang telah hidup bersama-sama dengan Yesus, namun ketika terjadi peristiwa penangkapan, mereka lari meninggalkan Dia. Tidak hanya itu, Yudas Iskariot, salah satu muridnya, tega menjual gurunya sendiri. Dan secara umum, umat manusia yang hendak diselamatkannya justru meneriakkan, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Tentu semua peristiwa itu sangat menyedihkan hati Yesus. Namun penolakan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh umat manusia dan para muridnya tidak menghentikan misinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia tetap mencintai dan melaksanakan misinya secara total. Kecacatan dan kedosaan manusia tidak bisa mengurangi besarnya cinta Allah bagi manusia. Inilah ajaran salib Kristus yang hendak kita hidupi dalam kehidupan kita di dunia ini, terutama ketika kita berhadapan dengan sesama. Memang mengampuni atau mencintai musuh itu tidaklah mudah, tetapi berbahagialah orang yang mampu mengampuni dan tetap mencintai meskipun ia dihina, diolok, ditindas, difitnah, atau bahkan ketika nyawanya diambil secara paksa. Dengan mencintai tanpa batas dan tanpa pandang bulu, kita telah menyerupakan diri kita dengan diri Yesus Kristus. Kita menjadi alter Christi. Saudara-saudari yang terkasih, 3 poin permenungan yang telah saya sampaikan tadi hanyalah 3 dari ribuan makna jalan salib yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Artinya, masih ada begitu banyak hal yang dapat kita renungkan, dan Anda sekalian diajak untuk merenungkan misteri jalan salib Kristus sesuai dengan pengalaman hidup masing-masing dan menghayatinya secara konkret. Sebagai penutup dari permenungan ini, saya mengajak umat sekalian untuk merenungkan apa arti jalan salib atau penderitaan bagi saya. Sebagai orang Kristiani, apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan ini? Sebagaimana Nabi Yesaya mengatakan dalam bacaan pertama, bahwa begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Masihkah kita mau memandang Yesus yang tergantung di kayu salib itu dan memberikan perhatian yang penuh kepadanya? Dan akankah kita hanya akan menjadi penonton drama jalan salib Kristus atau mengambil peran dalam drama jalan salib itu sehingga kita pun kelak akan diikut sertakan dalam keselamatannya? Tuhan memberkati.